saya bener ceritanya begini Pak Ustadz. Kan waktu sama maaf ya yang diajakin ini maksudnya bisnis ini kan, yang bisnis ini, saya tuh emang udah ada hati tuh agak bimbang gimana gitu kan. Terus tapi saya tuh nelponin gitu kan ke kampung tuh ke kakak saya tuh biar mau minjem duit gitu ke bank gitu kan contohnya kan. Nah maksud saya buat bisnis ini kan. Nah itu seolah-olah kayaknya mungkin ya, kayaknya itu istilahnya apa ya, dipersulit gitu ya sama Allah tuh kan. Saya tuh nelponan udah sampai jeda berapa hari gitu ya kan. Saya nelponin ke sana nggak aktif gitu kan. Wah saya udah agak gelisah, terus resah, gimana ini. Terus kata kalau nggak salah itu batasnya berapa, tinggal berapa hari lagi gitu ya kan. Nah akhirnya saya terburu-buru, seolah-olah terburu-buru akhirnya apa namanya, mencoba menghubungi ke sana gitu, tapi seolah-olah kayaknya dipersulit gitu kan, nggak aktif, susah pokoknya ngomong itu. Tapi saya tetap usaha gitu, bagaimana caranya biar bisa cepet-cepet cair gitu dari sana, bisa lancar minjem ke bank gitu kan. Saya udah istilahnya udah mengusahakan segala cara ya biar bisa lancar gitu. Nah itu emang nggak tahu dari mana gitu ya kan. Emang di hati tuh gelisah tapi pengen gitu kan. Akhirnya saya berusaha gitu. Nah begitu udah cair gitu kan, terus plong gitu. Tapi setelah ada ya beberapa hari kemudian, beberapa bulan kemudian, akhirnya keadaannya seperti ini kan. Akhirnya saya merasa menyesal, apalagi itu akhirnya saya merasa menyesal gitu. Nah itu termasuk saya emang itu udah takdirnya begitu, saya harus usaha itu, apa emang saya salah kaprah gitu maksudnya. Artinya gini, kalau emang awal kita udah berusaha semaksimal mungkin, terus kita dikasih gelisah, rasa hati begitu, tapi kita tetap berusaha begitu, iya, otomatis kita jadi Mu'tazilah pertama atau Qadariyah, berusaha semaksimal mungkin gitu kan. Yang kedua, kalau emang kita udah pasrah, ini mungkin takdir Allah udah gue jadi begini nih, kagak cair nih, itu Jabariyah. Yang pertama itu, yang kedua, yang pertama kan itu ya, Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah. Nah yang kedua, bisa jadi kan ya, dalam kegelisahan kita itu Allah sedang ngirimin kita SMS, WhatsApp. Ya, WhatsApp. Jadi karena betapa sayangnya Allah sama kita, Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim itu kan, ya Ar-Rahim khusus buat apa namanya? Buat semua orang Islam yang berada di akhirat. Ar-Rahman semuanya. Termasuk begitu. Jadi kasih sayangnya Allah itu menyebar. Jadi kasih sayangnya Allah itu nggak terbatas. Arti nggak terbatas bagaimana? Nggak kenal waktu. Pokoknya setiap kadar kita hidup, setiap diketiban mata kita itu sebenarnya Allah udah ngirimin kita inian tanda, entah itu lewat mata kita, lewat kegelisahan kita gitu, siapa tahu gitu. Nah pada waktu itu ketika kita merasakan apa namanya kegelisahan di hati, itu sebenarnya kita lagi bertarung dengan hawa nafsu kita sebenarnya. Kira-kira kita menang nggak di situ? Kira-kira menang nggak di situ? Kira-kira seperti halnya contoh Nabi siapa yang ditarik-tarik sama Siti Zulaikha? Nabi Yusuf sama, dia juga bertarung tuh, ya kan? Bertarung ketika tarik, ya Allah ini bagaimana, akhirnya dia menang, keluar dari pintu. Sama juga, kadang Allah kita juga bisa aja ngirimin kita pesan lewat situ, lewat kegelisahan kita gitu. Nih, lu gue kasih peringatan nih, lewat hati lu, kira-kira lu bisa ngelawan nggak? Terus bablas, pokoknya gimana caranya ini gue minjem duit, dapat, gue pengen tabung ke apa namanya, ke bank itu semisal, ke bisnis online itu, gimana caranya? Kalau emang kita menangin itu, otomatis kita lewatin tuh pesan apa namanya, nasihat Allah. Pertama kita lewatin, lagi lewat Allah, nasihat lagi kedua, misal lewat susahnya minjem gitu, dari mana pinjaman nih gitu, dibuat susah,
sengaja mungkin begitu. Kita tetap berusaha gitu. Gimana caranya ini harus dapat, siapa tahu gitu. Akhirnya apa, ya udah, karena setiap hidup ada konsekuensinya, ada relativitas waktu di situ. Ketika kita waktu pengen pengen nabung kemana ke bisnis online itu kan pasti ada jangka waktunya. Iya. Dalam jangka waktu ini sebenarnya kita sedang bertarung nih. Relativitas waktu bertarung dengan hawa nafsu kita sendiri. Kira-kira kita mau yang aman atau enggak, gitu aja sebenarnya. Ya, akhirnya apa, ya udah, konsekuensinya kita lihat, penyesalan datang di akhir atau kegembiraan datang di akhir, kan begitu masalahnya. Nggak mungkin Allah menakdirkan itu kegembiraan penyesalan di awal, nggak ada. Nggak ada. Penyesalan di awal nggak ada. Pasti penyesalan di akhir. Iya. Tujuannya apa? Ya udah sama, rahmat Allah juga, biar kita belajar juga dari penyesalan itu. Jadi segala yang Allah kasih ke kita ya udah semata-mata rahmat dari Allah, itu ibaratnya kasih sayang Allah. Jadi cobalah kita hidup yang jadi diri kita sendiri, jangan pesimis, jangan atau yang lainnya begitu. Ya udah, kalau memang takdirnya kita kagak cair itu duitnya, ya udah, emang karena perbuatan kita kok begini, masih kita nyalain Allah. Berarti apa yang harus kita lakukan sesudah keadaan seperti itu gitu? Jadi kita harus kita harus merenungin, kita buat pelajaran, karena semua yang kita alamin, kita lihat, kita rasakan, kita raba itu ya ibro, semuanya ada pelajaran tersendiri buat kita. Masa iya kita udah dikasih susah begini nggak mau belajar juga, ya masa mau jatuh di lubang yang sama kan begitu. Jadi kan belajar, kalau besok ada begitu lagi udah kapok kan gitu jadinya hasilnya. Belajar dari situ. Tapi kalau tetap aja Berarti emang udah masa songong. Allah udah ngasih pelajaran buat kita, biar kita nggak terjerumus lagi ke lubang yang sama. Tetap aja kita jalanin, ya udah berarti emang songong ibaratnya.